Anda di Breaking News CNBC Indonesia dan kita akan langsung bergabung ke Gedung Badan Pusat Statistik untuk mendapatkan informasi lengkap terkait inflasi bulan Juni. 0,2%. Penjelasan detail mengenai posisi dari masing-masing kota ini nanti bisa dilihat di berita resmi statistik yang diupload di web BPS. Kita lihat pergerakan inflasi dari bulan ke bulan. Yang berwarna merah menunjukkan pergerakan inflasi mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020. Kalau kita bandingkan posisi ini dengan inflasi bulanan tahun sebelumnya, memang polanya agak berbeda. Di tahun-tahun sebelumnya, Ramadan dan Lebaran selalu menjadi puncak inflasi, kemudian akan mengalami penurunan sesudahnya, tetapi tidak terjadi pada tahun ini karena memang situasinya tidak biasa, ada pandemi COVID. Bisa dilihat di sana bahwa pada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri yang jatuh pada bulan April dan Mei, itu inflasi pada tahun ini lumayan flat. Tetapi kemudian pada bulan Juni ini, 1 bulan sesudah Lebaran, mengalami kenaikan sedikit 0,18%. Untuk inflasi tahunannya, pergerakannya juga berbeda di sana, bahwa sesudah Lebaran di sana inflasinya pada bulan Juni 2020 ini adalah sebesar 1,96%. Sekarang saya akan masuk lebih detail inflasi menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Kita lihat di kolom 3, bisa dilihat di sana bahwa inflasi pada bulan Juni 2020 ini adalah sebesar 0,18%. Dan kalau kita lihat hampir separuh, 6 dari kelompok pengeluaran yang ada, itu mengalami inflasi, di mana inflasi tertingginya terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sebaliknya ada 4 komponen yang mengalami deflasi dan sisanya harganya adalah stagnan. Tidak terjadi inflasi maupun deflasi, jadi harga yang tetap. Saya akan mulai dengan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Pada bulan Juni ini, inflasinya adalah sebesar 0,47% dan memberikan andil kepada inflasi sebesar 0,12%. Apa yang terjadi pada kelompok makanan ini? Kalau kita lihat ada beberapa komoditas yang dominan memberikan andil kepada inflasi karena terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi. Yang pertama terjadi kenaikan daging ayam ras, itu memberikan andil kepada inflasi sebesar 0,14%. Jadi kalau kita lihat pergerakan harga daging ayam ras selama bulan Juni memang mengalami kenaikan dan kenaikan itu terjadi di 86 kota IHK. Kenaikan tertingginya terjadi di Gunung Sitoli, yaitu sebesar 41%, dan juga di Loh Sumawe misalnya terjadi kenaikan harga daging ayam ras sebesar 37%. Sehingga pada bulan ini daging ayam ras menjadi penyumbang utama untuk inflasi pada bulan Juni 2020. Komoditas lainnya yang cukup dominan memberikan andil kepada inflasi adalah telur ayam ras, di mana andilnya adalah sebesar 0,04%. Sebaliknya, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga memberikan andil kepada deflasi. Yang pertama adalah penurunan harga bawang putih yang memberikan andil kepada deflasi sebesar 0,04%. Kemudian juga penurunan harga cabai merah memberikan andil kepada deflasi sebesar 0,03%. Dan juga beberapa bumbu-bumbuan seperti cabai rawit, kemudian juga minyak goreng, gula pasir yang masing-masing memberikan andil kepada deflasi sebesar 0,01%. Jadi dengan kenaikan beberapa komoditas utama seperti daging ayam ras dan telur ayam ras, maka kelompok pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau pada bulan ini memberikan andil sebesar 0,12.
Untuk pakaian dan alas kaki tidak memberikan andil, demikian juga untuk penurunan air listrik dan bahan rumah tangga. Andilnya kepada deflasi kecil sekali, adalah 0,01 dan di sana karena ada penurunan harga untuk bahan bakar rumah tangga, terutama untuk LPG 12 kilo, di mana harga di 9 kota mengalami penurunan. Itu yang menyebabkan kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil kepada deflasi sebesar 0,01%.